Selamat pagi, Dina Bire. Selamat berjumpa lagi dengan semua orang yang mengharapkan Tuhan buat sesuatu dalam hidupnya. Hari ini adalah hari pertama dalam hidup saya. Sejak awal Maret, ketika COVID-19 itu nyata di Indonesia. Saya percaya bukan cuma saya, tapi semua orang. Ada kegentaran, kengerian. Dan makin hari, rasa ngeri, rasa gentar, sedih, marah, menangis. Dengan begitu banyaknya kematian, sakit, penyakit, perlawanan masyarakat, pemerintah yang begitu sibuk, presiden kita yang luar biasa. Tapi hari ini, hari pertama dalam hidup saya, sejak awal Maret itu ada sukacita, ada pengharapan yang luar biasa. Kenapa saudara? Kemarin tanggal 22 April 2020 jam 15 WIB. Jadi jam 5 sore 17 waktu Papua. Saya dapat berita yang sangat menggembirakan. Salah seorang anak kami yang tinggal di Serpong. Pertengahan Maret kami dapat berita yang menakutkan. Dia positif COVID-19. Siapa nggak syok? Semua orang yang anggota keluarganya takut. Karena maaf bayangannya akan kematian. Akhirnya anak kami itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Bersyukur kepada pemerintah, hampir 3 minggu dengan perawatan yang bagus di kamar yang khusus, gratis karena BPJS. Terima kasih pemerintah Indonesia, Tuhan memberkati Bapak Presiden semua menterinya karena itu. Nah, setelah hampir 3 minggu kurang dikit, dia dinyatakan bebas, sudah negatif, dan dia pulang. Tapi harus tetap jaga diri untuk beberapa saat masih mengisolasi diri. Kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang telepon dia. Dan seorang dokter, saya lupa siapa namanya, itu memberitahu bahwa karena kamu sudah sembuh, maka kami dari pihak kedokteran dan PMI ingin mengambil plasma darah saudara. Nah itu luar biasa. Saya mau bacakan ini tulisan dari dokter tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Begini, pasien yang terkena COVID di dalam badannya akan membentuk antibodi sebagai perlawanan terhadap virus. Akan tetapi ada yang menang antibodinya sehingga pasien sembuh. Ada pula yang kalah sehingga sakit berat dan bisa meninggal. Pasien yang bertahan dan dinyatakan sembuh, dalam tanda kurung tidak terdeteksi lagi virusnya, tentu antibodinya kadarnya tinggi dan bisa mengalahkan virus. Antibodi ini yang akan kita ambil berupa plasma, cairan kuning dari darah. Kita semua pernah luka, pernah lecet permukaan kulit kita, apalagi waktu masih kecil kita pernah jatuh. Pernah ingat enggak? Di sekeliling luka itu ada cairan kuning yang mengering, bening. Nah itu plasma. Nah kenapa Tuhan kita ciptakan plasma itu? Itu kekuatan yang luar biasa. Yang menahan virus lain untuk masuk. Terima kasih Bapa di surga. Bahwa di dalam tubuh kami kau ciptakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih untuk itu. Saya baca lanjut. Nah ini belum selesai. Maaf. Nah. Plasma ini yang tentunya mengandung antibodi terhadap virus COVID. Kemudian kita masukkan ke pasien yang sakit berat untuk membantu eliminasi virusnya. Plasma akan diambil sekitar 400 mili dengan alat khusus di PMI. Berapa lama jarak untuk dapat mendonorkan lagi tentu akan dinilai. 1. Apakah kadar plasma donor cukup antibodinya? 2. Kondisi kesehatan donor dan sebagainya. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kebaikan Pak Daniel, anak saya memang namanya Daniel, demi membantu sesama. Saudara, begitu saya baca ini, saya berteriak kepada Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Akhirnya dari jam 5 sore waktu Papua, jam 15 waktu WIB waktu Jakarta, saya segar bersuka cita. Saya forward berita ini ke sebanyak-banyaknya orang. Saya tidur 1:30 pagi. Sambil saya siaran di radio juga. Jam 5 sudah kebangun karena masih excited. Ayo kita belajar saudara.
Ini harapan yang Tuhan beri kepada kita semua. Bangsa-bangsa di dunia menemukan obatnya bukan dari laboratorium ini, bukan dari dokter ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Memang untuk menentukan vaksin ini nggak secepat yang diharapkan. Maaf, ini tetangga-tetangga kami kalau punya anjing, maaf ya, nggak apa-apa. Nah, bukan karena mereka tidak mau menemukan, memang masih meneliti. Nah sekarang coba bayangkan, maaf kalau saya berkata ini, maaf betul-betul. Betapa kaya rayanya perusahaan farmasi atau si penemu vaksin ini. Karena seluruh dunia akan beli dong. Dan sebagai manusia wajar, dia akan, wih aku terkenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Papa nggak izinkan itu. Karena harus dia sendiri. Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah kuasa yang luar biasa. Ada dua yang saya mau sampaikan. Satu, masih ingat 1 Korintus 2 ayat 8. Dikatakan bahwa seandainya penguasa dunia ini tahu bahwa Yesus itu setelah disalibkan mati dan bangkit, itu jauh lebih berkuasa daripada sebelum dia disalib. Ayat firman itu berkata 1 Korintus 2 ayat 8. Maka si penguasa dunia tidak akan menyalibkan Yesus Tuhan kita yang mulia. Terlambat. Nah begitu pula apa yang Tuhan buat dengan plasma ini. Setan menaruh penyakit dalam tubuh manusia. Ternyata Bapak dan Saudara membalik. Obatnya justru ada di dalam penyakit itu. Yang sudah dikalahkan oleh antibodi atau imun dalam tubuh kita. Dahsyat gak? Kalau darah manusia yang terinfeksi dengan virus itu dan bisa diubah untuk diambil plasmanya, bisa menyembuhkan banyak orang. Terpujilah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus jauh lebih berkuasa. Maka itu beritakan kepada seluruh Indonesia, ada harapan. Yaitu dalam darah orang yang sudah sembuh. Maka itu saya minta atas nama semua korban dan semua yang masih sakit. Yang sudah sembuh, ayo datang kembali ke rumah sakit di mana saudara dirawat. Datang ke PMI. Kiranya Tuhan menolong PMI. Supaya ada alat-alat itu cukup. Sehingga kalau semua yang sudah sembuh dan menyerahkan plasma darahnya sebagai antibodi, setan kalah. Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Akhirnya kita berharap Filipi 2 ayat 9 dan 10 terjadi. Maka suatu hari nanti semua lutut akan bertekuk lutut hanya menyembah Yesus Tuhan. Dan semua lidah akan mengakui Yesus itu Tuhan. Mari kita bersyukur ada harapan dari virus ini. Karena plasma darah orang yang sembuh. Terpujilah kuasa darah Yesus. Tuhan memberkati.